Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, berikut ini kami ingin melaporkan tentang update bantuan langsung tunai dari dana desa kepada para kepala keluarga yang ada di Kalimantan Selatan, terutama yang terdampak daripada COVID-19 ini. Per 26 Mei 2020 yang kami dapat pada jam 14.30 WITA. Pada tahap pertama, jumlah desa yang ada di Kalimantan Selatan sebagaimana kita ketahui berjumlah 1.864 desa. Kemudian, desa yang melakukan musyawarah desa khusus, jadi mereka melakukan musyawarah desa khusus, itu sebanyak 1.669 desa. Nah, desa yang menyalurkan tahap pertama itu sebanyak 1.381 desa. Besarnya KPM atau kelompok penerima manfaat itu sebanyak 105.652 kepala keluarga. Atau kalau jumlah uang yang sudah terserap sebanyak 63.685.800.000 rupiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kepala keluarga yang menerima sebesar 600.000 rupiah selama 3 bulan, dari bulan April, Mei, dan Juni. Kalau kita bandingkan dengan persentasi secara keseluruhan jumlah desa, berarti sudah sebanyak 74,08% jumlah dari 1.864 desa yang sudah tersalurkan. Itu yang tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua, nah, tahap kedua ini baru menyalurkan sebanyak 18 desa, yaitu KPM-nya sebanyak 732 kepala keluarga, atau jumlah dana yang dikeluarkan sebanyak 878.400.000 rupiah. Persentasi kalau kita presentasikan dengan jumlah desanya berarti baru mencapai 0,96%. Nah, para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Permenq yang baru saja keluar pada tahun 2020 ini, yaitu nomor 50 PMK-7/2020, itu merupakan suatu perubahan dari Permenq nomor 205 PMK-7/2019, yang mana pada saat itu anggaran yang disediakan kepada desa, kepada penerima maksudnya, kepada penerima dalam hal ini kepala keluarga, sebesar 600.000 selama 3 bulan. Nah, perubahan di nomor 50 ini adalah menambah lagi 3 bulan berikutnya. Jadi jumlah keseluruhan menjadi 6 bulan. Cuman yang membedakan adalah bahwa pada periode 3 bulan pertama itu masing-masing 600.000 per kepala keluarga, tetapi 3 bulan berikutnya ini hanya 300.000 per kepala keluarga. Jadi totalnya selama 6 bulan secara keseluruhan. Jadi ini yang membedakan perubahan dari Permenq yang 205 diubah dengan Permenq yang baru tadi, yaitu nomor 50 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu hadirin yang atau pemirsa yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, dukungan dana desa untuk penanganan COVID-19 ini di Provinsi Kalimantan Selatan itu merujuk kepada kebijakan dari Menteri Kemendes, kemudian kebijakan dari Menteri Keuangan, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana bahwa di situ disebutkan bagi desa yang menerima dana desanya di bawah 800 juta rupiah itu harus mengalokasikan sebesar 25% dari jumlah total yang diterima. Nah,
Bagi desa yang menerima antara 800 sampai 1,2 miliar, itu sebanyak 30% dari total dana desa yang diterima. Dan bagi desa yang menerima total dananya 1,2 miliar ke atas, itu harus mengalokasikan sebesar 35% dari total dana yang diterima. Nah, jadi jumlah total dana keseluruhan dana desa yang dianggarkan di Kalimantan Selatan itu sebanyak 1.938.938.026.000 rupiah. Itu total keseluruhan dari dana desa untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dari beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, terutama setelah adanya kebijakan untuk pengendalian dan pencegahan pandemi COVID-19 ini, maka anggaran dana desa yang tadinya dialokasikan terutama diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dengan presentasi yang sudah disebutkan tadi, desa harus melakukan perubahan APBDes-nya. Nah, melakukan perubahan APBDes dengan melakukan beberapa ataupun 3 hal dalam kaitan dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Komponen pertama itu adalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, pencegahan dan penanganan COVID-19 ini dengan cara membentuk yang namanya relawan desa, diketuai oleh kepala desa dan wakil ketuanya adalah BPD. Anggota-anggotanya tentu saja RT, RW, PKK, Posyandu, dan lain sebagainya, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat tersebut. Tugas-tugas mereka tersebut antara lain adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi tentang COVID-19. Kemudian yang kedua, mendata penduduk rentan sakit, orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Ketiga, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi. Yang keempat, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan di tempat umum. Yang kelima, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan wabah dan penularan COVID-19. Yang keenam, menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19. Ketujuh, melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat. Yang kedelapan, memastikan tidak ada warga yang berkerumun orang banyak. Nah, itu komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah pembiayaan padat karya atau padat karya tunai desa atau disingkat PKTD. Nah, apa saja kegiatan-kegiatannya? Antara lain pertama adalah dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Yang kedua, pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran, dan setengah pengangguran, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Yang ketiga, pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Yang keempat, melaksanakan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter. B. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker. Nah, kemudian kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga inilah yang pertama tadi saya sebutkan update tentang bagaimana bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat. Fungsinya apa? Tentu saja fungsinya bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga bersifat ekonomi. Kenapa saya sebutkan ekonomi? Karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tentu saja apabila daya beli masyarakat meningkat, tentu industri-industri lokal yang ada di desa juga akan bergerak
karena orang yang membeli ada. Apa yang dijual seperti misalnya katakanlah industri baulah bingkai atau bulah kue. Kalau tidak ada yang beli kan tidak akan berproduksi, ekonomi tidak bergerak. Nah, dengan adanya daya beli masyarakat tersebut memungkinkan industri-industri kecil yang ada di desa juga ikut bergerak. Perekonomian juga jadi ikut bergerak dan satu sama lain akhirnya juga bisa saling bergerak seperti itu. Nah, pagu yang dianggarkan untuk di Kalimantan Selatan setelah kami total secara keseluruhan dengan sebutan pembagian yang seperti saya sebutkan tadi, maka total keseluruhan yang ada di Kalimantan Selatan jumlahnya adalah 413 miliar 966 juta 553.650 rupiah. Kalau kami bagikan per 600 dengan tiga bulan tadi, maka orang yang menerima diperkirakan berjumlah 220.059 KK. Kalau itu kita pagukan, seperti itu yang menerimanya. Pertanyaannya, kalau seandainya ternyata uang yang sudah dialokasikan ini di lapangan orang yang penerima lebih banyak daripada uang yang tersedia, bagaimana? Nah, kalau terjadinya seperti itu, maka desa harus mengusulkan kepada bupati untuk menambah lagi dari dana desa dalam rangka untuk menutupi terhadap jumlah kepala keluarga yang tadinya belum menerima. Jadi dia harus menambah. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan barangkali seperti bukan kasus ya, kejadian di Kota Baru. Kenapa Kota Baru baru 9 desa sampai saat ini menyalurkan, padahal sudah dana desanya 40% sudah tersalurkan. Jadi begini, pada bulan Januari itu di Kalimantan Selatan sudah hampir menerima semua penyaluran dana desa. Walaupun ada di Februari, tapi masih di awal-awal Februari. Artinya apa? Artinya kasus pandemi COVID-19 ini masih belum diarahkan pada dana desa. Dana desa masih fokus pada kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang ada di masyarakat desa. Jadi saluran yang diterima itu tidak ada sedikit pun terbetik untuk kegiatan-kegiatan lain selain pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Nah, ternyata adanya COVID-19 ini mengeluarkan ataupun menawarkan suatu kebijakan dari 3 menteri yang saya sebutkan tadi, Menteri Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Desa, yang pada dasarnya meminta agar semua desa-desa untuk mengadakan perubahan terhadap APBDes. Nah, kita tahu semua bahwa desa itu juga memiliki otonomi, seperti kabupaten, seperti juga provinsi. Artinya dana tidak bisa serta-merta dengan langsung digunakan. Dia harus melakukan suatu musyawarah desa dulu. Apalagi sifatnya mendadak, maka dinamakan juga namanya musyawarah desa khusus. Jadi khusus ini dalam keadaan yang darurat. Mereka harus merubah untuk mengalokasikan jumlah dana desa yang diterima sebagaimana persentase yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, secara keseluruhan, kalau boleh saya sebutkan di sini, maka dapat dibagi bahwa per kabupaten khusus untuk tanah laut itu pagu yang tersedia sebesar 29.759.123.550 atau kalau kakaknya perkiraan sekitar 16.466 kepala keluarga. Kemudian Kota Baru anggaran yang tersedia ini anggaran masih dihitung berdasarkan 3 bulan yang pertama, belum lagi nanti ada tambahan 3 bulan 300.000 per bulan itu belum. Jadi ini masih yang 600 itu. Kota Baru sebesar 47.057.183.650 rupiah atau sekitar 26
kepala keluarga. Kemudian Kabupaten Banjar sebesar 57.103.990.050 rupiah atau kepala keluarganya sebanyak 31.588 kakak. Batola anggarannya sebesar 41.097.557.100 rupiah atau jumlah kepala keluarganya sebanyak 22.739. Kemudian Tapin sebanyak 27.939.784.750 rupiah atau 15.462 kepala keluarga. Hulu Sungai Selatan 32.311.990.900 rupiah atau 17.879 kepala keluarga. Hulu Sungai Tengah 34.097.245.650 rupiah atau 19.196 kakak. Hulu Sungai Utara 46.906.078.600 rupiah atau 25.950 kakak. Tabalong 31.092.313.650 rupiah atau 17.214 rupiah. Tanah Bumbu 33.888.625.500 rupiah atau 18.750 kakak. Balangan 32.118.660.250 rupiah atau 17.769 kakak. Nah, itulah pagu-pagu yang tersedia sesuai dengan total yang kami lakukan. Sampai saat ini tahap 2 memang sudah ada, tetapi baru 6 atau 0,96%. Nah, insya Allah nanti dengan adanya Permenku yang ada sekarang, maka desa diharuskan kembali melakukan musyawarah desa khusus lagi, menyesuaikan penggunaan alokasi untuk 3 bulan berikutnya, yaitu masing-masing per bulan per kepala keluarga adalah 300.000. Demikian informasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.